Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar dari program studi pendidikan bahasa Arab. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang penting dalam evaluasi pembelajaran. Di sini ada tiga yang akan tertera. Di sini ada tiga yang akan saya jelaskan. Itu pertama, tujuan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang ketiga yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan evaluasi pembelajaran. Mengukur pencapaian tujuan pembelajaran adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini membantu dalam mengevaluasi efektivitas pengajaran dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Memberikan umpan balik kepada peserta didik dan pendidik. Evaluasi memberikan umpan balik kepada peserta didik tentang kinerja mereka, area yang perlu diperbaiki, serta kekuatan yang mereka miliki. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat melakukan refleksi dan memperbaiki diri. Selain itu, evaluasi juga memberikan umpan balik kepada peserta didik tentang efektivitas metode pengajaran dan materi yang diajarkan. Menyediakan data untuk meningkatkan proses pembelajaran di masa mendatang. Hasil evaluasi memberikan data yang berguna untuk mengidentifikasi kelemahan dalam proses pembelajaran serta memberikan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan pengajaran di masa mendatang. Data ini dapat digunakan untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan relevan. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Adapun yang pertama itu tentang keadilan. Evaluasi harus adil dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik dari berbagai latar belakang. Ini mengacu bahwa penggunaan instrumen evaluasi yang tidak memihak dan mengolah evaluasi tanpa prasangka. Yang kedua itu reliabilitas. Evaluasi harus konsisten dalam menghasilkan hasil yang sama jika dilakukan berulang kali. Ini mencakup bahwa penggunaan instrumen evaluasi dapat dilakukan dan prosedur evaluasi yang konsisten. Yang ketiga itu validitas. Evaluasi harus mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Ini melibatkan bahwa penggunaan instrumen evaluasi yang relevan dan valid untuk tujuan yang diinginkan. Yang keempat itu transparansi. Proses evaluasi harus terbuka dan jelas sehingga peserta didik dan pendidik dapat memahami bagaimana hasil evaluasi diperoleh oleh bagaimana keputusan evaluasi dibuat. Yang kelima itu keterbukaan. Evaluasi peserta didik, pendidik dan orang tua atau wali murid. Ini yang terlibat termasuk peserta didik, pendidik, dan orang tua atau wali murid. Ini mencakup bahwa memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memberikan masukan dan umpan balik tentang proses evaluasi. Yang keenam itu relevansi. Evaluasi harus relevan dengan konteks pembelajaran dan mencerminkan kepada kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Ini melibatkan bahwa penggunaan instrumen evaluasi yang sesuai dengan materi pembelajaran dan kebutuhan siswa. Nah, adapun yang ketiga yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Evaluasi membantu dalam menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang diinginkan dalam kurikulum. Ini memberikan gambaran tentang kemajuan belajar mereka. Bagian fungsi evaluasi pembelajaran di sini ada sekitar 4 bagian. Yang kedua itu memberikan umpan balik untuk meningkatkan pembelajaran. Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik tentang kinerja mereka serta memberikan saran untuk perbaikan di masa mendatang. Ini membantu bahwa mereka dapat memperbaiki pemahaman dan kinerja mereka.
Yang ketiga itu mendukung pengambilan keputusan pendidikan. Evaluasi memberikan data yang berguna bagi pendidik dan mengambil keputusan pendidikan untuk membuat keputusan tentang kurikulum, metode pengajaran, penempatan siswa, dan alokasi sumber daya. Yang keempat itu memperbaiki proses pembelajaran secara keseluruhan. Evaluasi membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dalam proses pembelajaran dan merancang strategi perbaikan yang diperlakukan. Ini bertujuan bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sebagai pembelajaran secara keseluruhan. Baik, mungkin sampai di sini penjelasan dari saya tentang tujuan evaluasi pembelajaran. Kedua itu prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang ketiga itu fungsi evaluasi pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.